Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin MED selaku Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor beserta seluruh sivitas akademika Institut Pesantren Matholiul Falah. Yang kami hormati Bapak Fajar Adi Kurniawan selaku Dewan Pembimbing Lapangan kelompok KKN Baraka. Yang kami hormati Bapak Ustadz Miftahul Munif MA selaku narasumber dalam acara ngaji daring kali ini. Dan tak lupa teman-teman kelompok Baraka beserta seluruh pemirsa yang turut berpartisipasi dalam acara kali ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ini yang tak kunjung usai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di sini saya Muhammad Fatihuddin sebagai moderator guna mengatur jalannya acara pada siang hari ini. Mungkin sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Adiyah Sholihah Al-Fatihah. Oke, baik. Dalam acara ngaji daring kali ini kita akan membahas tentang moderasi Islam Nusantara. Yang mana moderasi sendiri merupakan sebuah sikap di mana seorang muslim mampu menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat tanpa ada berat sebelah di antara keduanya, baik hubungan dengan sesama atau dengan Allah. Namun urusan kehidupan manusia, jika kita lihat, itu terus berubah dengan mengikuti perkembangan zaman, situasi dan kondisi yang sekarang. Para ulama menjelaskan bahwa ajaran Islam berisikan dua hal pokok, yaitu sawabit, yakni ajaran pokok yang tetap, dan mutaghayyirat yang bisa. Islam yang toleran, damai, dan tidak meninggalkan budaya Nusantara dalam prakteknya. Islam Nusantara juga hadir agar penerapan hukum Islam dipertimbangkan sesuai tradisi dan budaya setempat. Segenap jajaran Institut Pesantren Matholiul Falah yang terhormat pada DPL KKN Barokah, yaitu Bapak Fajar, serta teman-teman KKN DPL, dan tidak ketinggalan pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk belajar bareng. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab mudzakarah bareng. Yang mana pada kesempatan hari ini KKN Barokah mengambil tema yang sangat menarik, yaitu moderasi Islam Nusantara. Untuk mengetahui bagaimana pola moderasi Islam Nusantara, maka kita harus kembali dulu kepada sejarah penyebaran Islam di Indonesia, karena ini terkait dengan Islam Nusantara.
Nah, Islam Nusantara itu adalah realitas sosial beragama kaum muslimin di bumi Nusantara, atau di Indonesia dan sekitarnya. Untuk mengetahui itu, maka kita harus flashback, harus balik lagi melihat bagaimana Islam masuk di Nusantara dan diterima luas oleh pribumi Nusantara. Kalau kita lihat pada catatan dinasti Tang, bahwa pada tahun 674 Masehi, dinasti Tang telah mencatat ada utusan dari Arab yang ke Jawa, tepatnya adalah di Jepara. Utusan itu menemui Ratu Sima di kerajaan Kalingga Jepara. Tahun 674 ini, kalau kita lihat sejarah Arab, berarti ini adalah awal-awal peralihan dari Khulafaur Rasyidin ke Bani Umayyah, masih pada tataran Khalifah Muawiyah ibn Sufyan radhiyallahu anhu. Ada kemungkinan besar bahwa yang diutus ini mungkin juga para sahabat, gitu. Karena Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu memang terkenal adalah khalifah pertama yang mengarungi samudra. Di zaman kekhalifahannya itu mengirim delegasi-delegasi ke berbagai negara. Dan dinasti Tang mencatat pada tahun 674 itu utusan tersebut sudah sampai ke Jawa, tepatnya di Jepara, yaitu kerajaan Kalingga, yang waktu itu rajanya adalah seorang perempuan, karena itu Ratu Sima yang sangat terkenal keadilannya tersebut. Ini berarti mencatat bahwa Islam masuk di Indonesia abad ke-7, menerima Islam. Pada tahun 1405, Laksamana Chengho itu mengadakan perjalanan berlabuh di beberapa pelabuhan di Jawa. Salah satunya adalah pelabuhan Tuban, pelabuhan Surabaya, pelabuhan lain-lain. Dan dia mencatat bahwa di pelabuhan-pelabuhan tersebut itu menemukan komunitas-komunitas Muslim. Tetapi komunitas Muslim tersebut adalah non-pribumi. Menemukan 3 komunitas. Yang pertama adalah komunitas Cina, semuanya Muslim. Terus menemukan komunitas Arab, pohon-pohon dan menyembah gua di situ. Laksamana Chengho ini ke Nusantara, terutama ke Jawa dan lain-lain, itu 7 kali. Yang ke-7 itu adalah tahun 1433, yang mana Chengho waktu ini sudah sepuh. Karena itu perjalanannya sudah tidak dicatat sendiri, tetapi dicatat sekretarisnya, yaitu Mahuan, namanya Mahuan. Dan dalam catatan Mahuan itu dia mengatakan, ini 1433, dia mengatakan bahwa sepanjang pantai utara Jawa, berarti dari Surabaya terus Tuban sampai mungkin ya sampai Jepara, sampai mana itu, dia menemukan juga masih 3 komunitas. Yang pertama, dia menemukan di Surabaya menemukan komunitas ada 1000 keluarga Tiongkok Muslim. Di Tuban menemukan juga ada 1000 keluarga Tiongkok Muslim.
Di daerah Rembang lagi menemukan ada 1.000 keluarga Tiongkok Muslim. Terus komunitas yang kedua adalah para saudagar dari Arab, semuanya Muslim. Yang ketiga adalah pribumi. Lagi-lagi di pribumi ini pada tahun 1433 yang dicatat oleh Mahuan ini, dia menemukan bahwa pribumi dikatakan oleh Mahuan masih kafir semua. Ini sangat menarik. Berarti utusan Arab pertama datang ke Jepara itu 674 sampai 1433, 800 tahun Islam sudah masuk tapi tidak diterima oleh pribumi. Selama 800 tahun ini Islam tidak diterima oleh pribumi. Yang lebih duluan Islam itu malah Tiongkok yang ada di Nusantara ini dan orang-orang Timur Tengah yang berdagang di sini. Baru setelah 7 tahun dari kedatangan Cheng Ho yang terakhir, yang ketujuh itu, barulah datang Ibrahim Samarkandi, yaitu yang terkenal bapaknya Sunan Ampel dari mana? Camel itu nampak tilas, ya. Karena cucunya itu beliau nampak tilas. Setelah Syekh Ibrahim Samarkandi wafat dan ibunya juga wafat, akhirnya kedua putra beliau yaitu Ali Murtadha dan Ali Rahmat ini menuju ke Majapahit. Kenapa menuju ke Majapahit? Karena Ratu Tapasi itu nikah dengan Jayasirma Marwan III, yaitu Raja Campa waktu masih Singosari, dan akhirnya melahirkan ini Ali Murtadha dan Ali Rahmat ini termasuk saudaranya atau cucunya. Dan ke Majapahit ini membawa bukti bahwa benar ini adalah masih keluarga kerajaan berarti. Ya waktu itu karena ada istilah menyatukan Nusantara itu, akhirnya dari Singosari atau dari Majapahit itu menikahkan orang keraton kepada Raja Campa untuk menyatukan wilayah itu. Dan ini masih keturunannya. Sunan Ampel ini atau Ali Murtadha dan Ali Rahmat ini masih keturunannya. Karena itu waktu masuk di Majapahit diterima dan diberi kedudukan dalam pemerintahan Majapahit. Yang Ali Murtadha ini dijadikan menteri negara kalau sekarang, menteri agama. Kalau sekarang Ali Murtadha ini menjadi menteri agama dan pengadilan agama untuk mengurusi orang-orang Muslim yang ada di Majapahit, di wilayah kekuasaan Nusantara, itu di daerah Tuban. Dan Ali Rahmat ini dijadikan imam besar di Surabaya untuk mengimami orang-orang Muslim yang ada di sana. Kan sudah ada orang Muslim dari Tiongkok dan orang Timur Tengah, tetapi secara pribumi belum. Itu pribumi belum mengenal Islam atau sudah mengenal tapi belum masuk Islam. Nah, Ali Rahmat yang nanti terkenal menjadi Sunan Ampel itu ditugaskan untuk menjadi imam besar di Surabaya yang sekarang ya jadi Masjid Sunan Ampel itu. Jadi Masjid Sunan Ampel tersebut. Nah waktu ke Majapahit itu Sunan Ampel dan adiknya atau kakaknya itu belum menikah gitu. Selang sekitar 30 tahunan pergerakan Wali Songo
baru bisa dimulai. Dari putra-putra beliau, Sunan Bonang, nanti dan murid-murid beliau, ada Sunan Giri dan sebagainya, baru disitulah terbentuk Wali Songo. 30 tahun dari kedatangan Syekh Ibrahim Samarqandi. Terus Syekh Ali Rahmat ini menikah dan mengembangkan Islam di Surabaya. Akhirnya 30 tahun kemudian baru terbentuklah Lajnah Wali Songo. Yang menarik, berarti Wali Songo itu terbentuk tahun 1470. Tahun 1470. Yang menarik kita lihat tadi, selama 800 tahun pribumi tidak ada yang Islam sama sekali. Sekarang kita masuk era baru 1470. Bagaimana para sejarawan mencatat setelah era itu? Sejarah mencatat, yaitu Tommy Pires, dia mengadakan perjalanan. Ini dari orang Portugis, perjalanan pada tahun 1513 dari 1470. Nah ini Tommy Pires 1513. Berarti sekitar 43 tahun. Apa yang terjadi setelah 43 tahun dari pembentukan Wali Songo? Tommy Pires mencatat dalam catatannya, Jawa sepanjang pantai dia dari Portugis ke Jawa. Dia mengatakan dalam catatannya, sepanjang pantai utara Jawa penguasanya adalah adipati Muslim. Sepanjang pantai Jawa ini adipatinya sudah Muslim semua. Lah rakyatnya tentunya ya banyak udah yang Muslim. Ini hanya selisih 43 tahun. Yang awalnya 800 tahun tidak ada yang Muslim sama sekali. Nah ini pribumi, bahkan adipati-adipatinya tahun 1513 itu Tommy Pires mencatat bahwa seluruh adipati yang ada di pantai utara Jawa ini Muslim. Ditambah lagi Marco Polo pada tahun 1522 Masehi, setelah dia dari Cina itu mau balik lagi ke Eropa. Dia kan terkenal penjelajah Marco Polo kan. Dia tidak lewat jalur sutra, tetapi lewat laut. Singgahlah dia di Indonesia atau di Nusantara. Dia mengatakan dia menyaksikan pribumi semua masuk Islam. Pribumi waktu itu Marco Polo pada tahun 1522. Ya berarti sekitar 50 tahun setelah berdirinya Wali Songo. Ini Marco Polo mencatat semua pribumi Muslim. Dan waktu itu Marco Polo mencatat juga bahwa Majapahit masih ada di pedalaman, mungkin daerah Kediri, yang mana rajanya waktu itu adalah Wijaya. Jadi Majapahit masih ada waktu itu, dan penduduk semuanya sudah masuk Islam. Ini kayak apa rahasianya? Bagaimana? Para sejarawan pada bertanya-tanya tentang rahasia. Polanya bagaimana? Yang awalnya 800 tahun ini tidak diterima, sekarang hanya 50 tahun jadi Muslim semua tanpa pertumpahan darah. Sisi ini moderasinya nanti kita akan lihat ini. Yang pertama kita lihat dulu, kenapa selama 800 tahun ini Islam tidak bisa diterima di Nusantara? Apakah upaya untuk mengislamkan islamisasi istilahnya, islamisasi Nusantara itu hanya utusan ke Ratu Sima aja? Tidak hanya situ. Sultan ada catatan
Sultan Al-Gabah, ngono kan ini catatannya ya. Tapi ini mungkin perlu ditelisik di sejarah Arab. Sultan Al-Gabah dari Persia situ atau Rum, berarti utaranya Persia, itu sudah pernah mengirim 20.000 keluarga muslim dikirim ke Jawa untuk islamisasi. Dan itu catatan di Jawa pun ada bahwa dari Kudus sampai Tuban sana itu ada penduduk-penduduk muslim yang dari Persia tersebut yang dikirim Sultan Al-Gabah tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Setelah sekian tahun semuanya balik, tinggal 200 keluarga. Mati semua, dibantai oleh orang Jawa semua. Semuanya dibantai oleh orang Jawa dan mati semua, tinggal 200 keluarga balik lagi, balik ke Persia lagi. Dan Sultan Al-Gabah mengirim lagi, begitu lagi, habis semua. Akhirnya Sultan Al-Gabah mengirim para wali-wali untuk numbali tanah Jawa biar tanah Jawa bisa dihuni orang muslim gitu. Jadi orang karena numbali kan tidak karena numbali demit-demit ya mungkin ya termasuk, tetapi supaya tanah Jawa ini bisa dihuni oleh orang muslim. Ngirimlah Syekh Subagir yang terkenal dengan Syekh Subagir numbali tanah-tanah Jawa. Nek ceritanya sih Syekh Subagir, tapi ini tidak ilmiah kalau yang cerita ini ya. Syekh Subagir itu ketemu dengan Eyang Semar sama Eyang Togog kalau terjadi di alam itu. Tapi ini kita berbicara yang ilmiah, yang ada catatan sejarahnya dari sejarawan. Jadi Syekh Subagir dikirim untuk menumbali tanah-tanah Jawa tersebut, tetapi di dalam sejarah Syekh Subagir tidak menetap di Jawa, tetapi balik ke Persia lagi. Jadi kalau ada katanya ada makam Syekh Subagir di Nganu sini, bukan, itu hanya petilasan. Itu hanya petilasan. Lihat. Jadi selama 800 tahun itu Islam tidak diterima. Bahkan orang pendakwah yang dari Timur Tengah pun akhirnya dibantai habis oleh kaum Jawa. Karena kaum Jawa itu terkenal sangat angkuh, adigang, adigung, adiguna waktu itu. Waktu kerajaan Majapahit, Jawa itu sangat angkuh sekali. Adigang, adigung, adiguna. Tidak ada mengenal kata kalah. Kalau tidak menang, ya mati, gitu. Tidak ada kata kalah. Terus kemudian waktu Wali Songo ada istilah mengalah. Itu bukan dari akar kata kalah, tetapi seperti ngalas berarti pergi ke alas, ngawan berarti pergi ke awan-awan, ngalah ini berarti menuju pada Allah, yaitu pada Allah. Jadi orang Jawa itu dulu adigang, adigung, adiguna yang tidak cocok langsung dibantai. Bahkan kalau ada orang asing, orang Jawa lagi di tempat yang lebih rendah daripada orang asing tersebut, orang asing itu disuruh turun. Kalau dia tidak mau turun, maka langsung dibunuh. Itu saking ini faktor kenapa Islam tidak menyebar secara luas sebelum Wali Songo. Yang boleh berbicara agama, jadi hanya Brahmana saja yang boleh berbicara agama. Hanya Brahmana saja yang boleh menafsirkan kitab suci. Hanya Brahmana saja yang boleh menyebarkan agama. Kasta yang lebih rendah yaitu yang kedua adalah ksatria. Ksatria ini tidak memiliki kekayaan,
tapi orang ini adalah orang kerajaan. Itu. Ya ada yang awalnya kesatria terus masuk ke pendito atau pandito menjadi brahmana. Yang ketiga adalah waisya. Ini petani. Petani jadi levelnya ketiga. Sebagai pahlawan ketahanan pangan karena dia memiliki sawah dan lain-lain, berarti memikirkan dunia, karena itu kastanya lebih rendah dari brahmana dan kesatria, yaitu ketiga. Tingkatan kastanya adalah tingkatan ketiga. Yang keempat adalah kaum sudra. Ini sudra itu saudagar, rentenir, dan orang-orang yang kaya. Ini sudra. Jadi saudagar ini termasuk sudra. Nah, orang-orang Islam yang dari Timur Tengah itu rata-rata saudagar datang ini. Itu berarti kastanya sudra sudah. Lah sudra kalau menyebarkan agama ya ditolak oleh masyarakat di bumi. Karena yang boleh menyebarkan agama adalah brahmana. Bagaimana mungkin sudra menyebarkan agama? Andaikan dia itu saudagar pribumi, tingkatannya sudra. Tapi apalagi sudah saudagar orang asing juga. Ini tingkatannya lebih rendah lagi. Yaitu ada yang istilahnya yang kelima adalah candala. Candala ini orang yang profesinya terkait dengan kematian. Seperti jagal. Jadi dia dapat uang kalau membunuh hewan termasuk ini jagal, atau al-guju yang menghukum mati orang gitu. Ini masuk level kelima, lebih rendah. Keenam adalah kilalan. Kilalan ini semua orang asing. Jadi semua orang asing itu levelnya keenam. Dua dari terakhir. Nah, dulu para pendakwah dari Arab atau dari Timur Tengah itu kalau sampai Jawa statusnya adalah kilalan. Nah, kilalan ya tidak boleh berbicara tentang agama, nggak boleh berbicara tentang brahmana. Nah itu tidak akan diterima oleh orang Jawa. Terus yang terakhir adalah tingkatannya adalah tuja. Tuja ini maling, rampok, copet dan lain-lain. Ini adalah tuja. Dari kasta-kasta tersebut kita lihat bahwa dalam sejarah yang Islam masuk ke Nusantara ini di bawah saudagar-saudagar. Sedangkan saudagar dan orang asing juga. Saya katakan tadi bahwa orang asing itu statusnya adalah sangat rendah, yaitu kilalan. Dan saudagar itu adalah sudra. Wes sudra isa orang asing, berarti sudra kilalan. Nah ini tentunya masyarakat pribumi tidak mau menerima agama yang dibawa oleh mereka. Karena mereka bukanlah orang brahmana. Beda ketika Sunan Ampel tadi masuk, terus Sunan Ampel ketemu Raja Majapahit, Ali Murtado jadi Menteri Agama Islam, Ali Rahmat menjadi brahmananya orang Islam, yaitu menjadi imam di Masjid Surabaya yang mengimami orang-orang Arab, orang-orang Muslim yang ada di Surabaya. Nah, imam ini tinggalnya di masjid, berarti statusnya adalah brahmana. Jadi Sunan Ampel waktu itu statusnya adalah brahmana. Karena itu pribumi-pribumi ini Sendika Dawuh mendengarkan ceramah dari Sunan Ampel ini ya Sendika Dawuh, karena status Sunan Ampel waktu itu adalah menjadi brahmana. Nah itu muridnya banyak, Sunan Ampel muridnya banyak, terus menjadilah jenah Wali Songo, dan wali-wali ini menjadi brahmana-brahmana.
terus menyebar di berbagai daerah, akhirnya pribumi masuk Islam. Nih. Terus ada hal yang penting juga. Tadi saya katakan bahwa kenapa orang Persia tadi, bahwa Sultan Al-Gabah mengirimkan dan hampir semua yang dikirim ini mati terbunuh. Karena di Nusantara itu ada agama yang ini dinamai Tantrayana. Yang pemuka agamanya namanya Biara Tantra. Agama ini mempunyai ritual itu duduk melingkar, lanang wedok, tidak berpakaian semua. Tidak berpakaian semua. Ini molimo, makso, terus madyo, terus ada dua lagi. Makso itu berarti makan daging, terus nanti ada ikannya, terus nanti ada araknya, terus plus itu melingkar putra putri tanpa busana. Dia sebelum melakukan sebuah ritual makan daging yang banyak dulu, terus berhubungan bareng pesta. Setelah itu baru meditatif. Wis berarti terlampiaskan nafsunya, perute wis wareg, nafsune wis wareg, baru meditatif. Kalau tingkatan awal gitu, daging hanya daging, ya daging sapi apa. Tingkatan yang tinggi lagi, dagingnya diganti dengan daging manusia, araknya diganti dengan darah manusia, ikannya diganti dengan ikan hiu. Oh ini banyak menyebar di mana-mana. Di wilayah Jawa itu dulu menyebar di mana-mana. Karena itu orang wong asing nggawa agama anyar sembelih langsung dadekno iki. Gitu. Karena itu dari 20.000 keluarga tinggal 200 keluarga balik kan. No Persia karena dibanting oleh orang-orang ini. Ini Sunan Bonang nanti akan modifikasi mereka. Sampai Sunan Bonang mengejar mereka, terus Sunan Bonang membuat istilah kenduri, selamatan. Ngumpul bareng, ingkong menusane digenti ingkong ite, genti ingkong ayam, terus ritual-ritual yang syirkiyat itu digenti la ilaha illallah, jadi tahlilan, kenduren, dan jadi selamatan dan lain-lain. Ini pola Wali Songo, gitu. Jadi kita sudah tahu berarti bagaimana 800 tahun Islam sudah datang Indonesia tapi tidak diterima pribumi. Setelah terkumpulnya Wali Songo hanya 50 tahun saja, Islam sudah menyebar, bahkan pribumi semuanya Islam dan adipati semuanya Islam. Sekarang kita lihat bagaimana cara dakwahnya. Kita tidak akan mengupas semuanya ya. Ini tak jauh ya. Oh ini sengaja ya baru ya. Ini. Oh berarti 45 menit ya. Berarti tinggal 15 menit, 10 menit lagi ya. 1,5 jam. 1,5 jam. Kayaknya sampai jam 3 aja. Ya, kita lanjut ya. Ketika kita sudah tahu fakta semacam itu, bahwa Islam tidak mudah masuk di Nusantara, tetapi setelah ada Wali Songo, Islam berkembang begitu pesat hanya dalam jangka waktu 50 tahun.
tanpa ada peperangan Islam sudah menguasai semua. Kalau ada sejarawan katanya Demak nyerang Mojopahit, ini sejarah bikinan company. Ini tidak benar, yaitu di buku Darmo Gandul dan Gatoloco itu adalah misionaris yang awalnya wong Padang, wong Juwono itu Muslim, terus waktu era company dijanji uang, dia ikut agama mereka, terus membuat kitab Darmo Gandul, produk Gatoloco. Itu menceritakan katanya Demak nyerang Majapahit. Ini tidak ada, dalam sejarah tidak ada. Jadi murni pergerakan Wali Songo ini adalah pergerakan tanpa pertumpahan darah, dan Islam diterima tanpa pertumpahan darah sama sekali, karena disebarkan dengan beberapa metode yang akan kita terangkan ini. Nah, bentuk toleransi akan ada di sini. Kita akan melihat bentuk toleransi di sini. Para Wali Songo setelah diteliti kan, sebenarnya agama pribumi Jawa itu apa wae sih? Hindu, Buddha, terus tadi saya katakan Tantrayana. Tantrayana tidak banyak. Hindu Buddha setelah diteliti, ternyata Hindu Buddha ini dianut oleh orang keraton saja. Itu hanya orang keraton yang menganut Hindu Buddha, ini hanya orang keraton. Nah terus pribumi apa? Ini pribumi ini agamanya apa? Terus diteliti kan, kalau kita lihat sejarah-sejarah itu kan dikatakan animisme, dinamisme katanya kan, yaitu penyembah roh-roh dan lain-lain itu kan. Ini sebenarnya agamanya apa pribumi ini? Karena setelah diteliti oleh Wali Songo bahwa agama Hindu Buddha ternyata yang menganut adalah orang-orang kerajaan saja, orang-orang dalam kerajaan. Tetapi pribumi masih sedikit yang menganut agama Hindu Buddha ini. Nah ternyata setelah diteliti, orang Jawa itu atau orang Nusantara khususnya Jawa itu mempunyai agama yang dari nenek moyangnya turun temurun. Nah agama ini konon ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Syed alaihi salam, yaitu putranya Nabi Adam alaihi salam, yang terkenal dengan agama Kapitayan. Jadi setelah diteliti oleh Wali Songo, ternyata penduduk pribumi mayoritas adalah agamanya Kapitayan. Agamanya Kapitayan. Nah Kapitayan ini itu mereka menyembah Sahyang Toyo, Sahyang Taya. Taya ini artinya adalah suwung, kosong. Itu. Karena itu mereka ibadahnya itu banyak di gua. Karena gua itu simbol kosong, simbol suwung istilahnya. Dan diibaratkan suwung itu apa sih? Suwung itu sing disembah Sahyang Toyo itu adalah ran kinoyo apa? Tan kena kinoyo apa? Tan kena kinoyo apa? Tidak seperti apa-apa. Tahu penjelasan dari orang Kapitayan itu, Wali Songo langsung mengambil itu. Loh, nah kalau itu tidak mekot
podo karo Islam. Islam konsep ketuhanan kan laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti apa. Oh ini. Dari situ Islam masuk ke orang-orang Kapitayan yang merupakan mayoritas pribumi, dengan konsep ketauhidannya sama. Berarti saat ini podo sayang kaya ya podo karo sing kene sembah Gusti Allah itu ya laisa kamitslihi syai' tan kena kina ya apa? Podo berarti. Gitu. Terus Kapitayan, tempat ibadah Kapitayan itu namanya sanggar. Dia buat tempat, kalau tidak ada gua ya, buat tempat gitu, terus di depan itu dilubangi. Lubang ini sebagai simbol sayang payah. Itu. Oleh Wali Songo langsung ditangkap. Oh, gak apa-apa. Kowe tetep iku nggo tempat ibadah. Iki terusan Wali Songo membuat istilah sanggar dadi langgar. Lah langgar itu nek langgar kuno ya, nek pengimaman pasti ana bolongane. Bolongane. Ini alkulturasi budaya. Masuk di situ. Tidak hanya itu. Ritual orang Kapitayan namanya itu sembah yang nyembah sahyang, sembah yang. Oleh Wali Songo ambil aja istilahnya, kanggo sholat gitu. Ora usah kanu sholat, tetapi ayo sembahyang. Masuk di Kapitayan, podo ya berarti. Islam berarti ana sembahyang. Yo ana sembahyang. Salatnya kalau dina langgar, sembahyangnya langgar. Akhirnya ikut. Terus Kapitayan itu ada ritual namanya upawoso. Upawoso itu puasa. Itu. Dina loro karo dina limo. Dalam satu minggu itu, maka kalau orang melakukan itu, maka seperti berpuasa 7 hari. Oleh Wali Songo ditangkap langsung. Wis padha no agamaku ono saum, wis ora usah saum, jenenge poso. Oh itu. Ya ambil upawoso didadekno poso. Wis terusno, dina loro karo dina limo tetep poso. Dina loro berarti nek Islam Senin, Isnin, dina limo berarti Khamis, Kemis, berarti Senin, Kemis. Ya wis poso ngono. Akhirnya dari situ hampir Kapitayan semuanya masuk Islam. Karena coba andikan Wali Songo ngekek, wah langgar masjid kudune, ngono kan ya. Lha iki salat terus sembahyang. Wah ya sedene ya ora gelem, ngono kan. Iki saum iki, imsak saum. Iki ora poso. Ini adalah termasuk salah satu pola yang dilakukan oleh Wali Songo. Nih, akhirnya orang Kapitayan pada masuk. Sedangkan Kapitayan itu adalah mayoritas penduduk ini. Dan kemungkinan memang Kapitayan ini adalah agama murni Jawa yang dulu diturunkan kepada Nabi. Tapi entah ada penyelewengan, itu hal yang wajar. Ya. Karena kalau kita lihat Tankinoyo Opo itu berarti tauhidnya hampir sama dengan Islam. Terus ritualnya juga sama dengan Islam. Ada puasa juga, ada ini. Jadi banyak kesamaan di situ. Ajaran luhurnya juga sama, hampir banyak yang sama dengan Islam. Karena itu waktu masuk Islam dimasukkan itu dengan alkulturasi istilah-istilah mereka, maka sangat cepat sekali. Ini salah satu metode yang digunakan Wali Songo. Metode kedua,
Metode kedua adalah bahwa di dalam Nusantara waktu itu era Majapahit, bahkan di awal-awal era Demak, ada dua istilah untuk masyarakat. Untuk orang kerajaan namanya Gusti. Untuk istilah orang pribumi, rakyat, ini namanya Kaulo. Kaulo alif. Kaulo itu apa? Budak, ya kan? Kaulo alif. Budak kecil berarti kan? Nah, budak ini tidak memiliki hak milik. Jadi yang memiliki tanah apa semuanya itu adalah Gusti, orang kerajaan. Kaulo itu masyarakat luas itu hanya memiliki hak pakai, tidak memiliki hak milik. Karena itu ada kesenjangan yang sangat tinggi antara orang-orang keraton dengan masyarakat luas. Dan ini dianut semua raja yang ada di Nusantara, dari Sriwijaya, terus Majapahit sampai Demak awal-awal. Ini mengikuti itu. Oleh Wali Songo, terutama adalah Syekh Siti Jenar yang terkenal dengan Syekh Abdul Jalil, serta dibantu Sunan Kalijogo, karena Sunan Kalijogo ini adalah muridnya Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijogo adalah muridnya Syekh Siti Jenar. Kalijogo itu adalah daerah yang ada di Cirebon, salah satu daerah di Cirebon. Itu. Ini merubah tatanan tersebut. Yang awalnya masyarakat secara umum itu dikatakan sebagai kaulo alif. Kaulo itu budak. Iku kaulo iku nek nganune berarti kata gandine kulo. Kulo iki berarti budak. Orang Sunda menyebutnya abdi. Abdi ya budak padha ya. Orang Sumatera menyebutnya saya. Saya dari sahaya. Saya apa? Ya budak berdoa itu. Oleh Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo ini dirubah. Tatanan masyarakat luas dirubah. Yang awalnya tatanan kaulo dirubah menjadi masyarakat. Masyarakat ini bahasa Arab, dari bahasa Arab musyarakah. Musyarakah ini kerjasama. Jadi musyarakah kerja sama. Akhirnya Syekh Siti Jenar karena dekat dengan Bupati Cirebon waktu itu minta tanah kemerdikan namanya. Tanah yang hak milik, yang dijadikan hak milik. Luas sekali. Terus itu woro-woro Syekh Siti Jenar yang pengen memiliki hak milik, tidak hanya hak pakai, maka silahkan bergabung dengan saya di tanah abang. Tanah Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu merah, ya. Tanah merah, di tanah merah itu. Akhirnya ada bondong-bondong membuatlah kawanan masyarakat yang semuanya setara, mempunyai hak milik, mempunyai hak milik dan sebagainya. Tidak ada bedanya antara Gusti dan kaulo, hilang, sekat tersebut hilang. Kalau dulu itu kalau ada Gusti kaulo, kalau ada pengorbanan, kalau tumbal-tumbal ya anak-anak kaulo itu anak masyarakat diambil terus menjadi tumbal-tumbal itu. Itu apalagi yang bupatinya atau adipatinya itu beragama Tantrayana, itu mengambilnya ya anak-anak wong itu agar diambil. Tapi setelah ada tatanan masyarakat oleh Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo, itu akhirnya sekat antara Gusti dan kaulo hilang. Itu sekatnya hilang. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai hak yang sama, mempunyai kepemilikan yang sama. Iku ngono jasane Syekh Siti Jenar. Itu. Kita berterima kasih banyak dengan Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo.
Ini menunjukkan bagaimana akhirnya yang tidak mau Islam, yang tadinya tidak mau Islam, yang mau ikut itu masuk ke komunitas masyarakat itu, wah masuk Islam terus otomatis, ya, pihak mereka langsung masuk Islam. Terus setelah itu, setelah masyarakat sudah tidak ada sekat Gusti Kawula, terus akulturasi budaya dan agama dengan agama Kapitayan tersebut, akhirnya yang Kapitayan sudah masuk Islam, yang awalnya belum masuk Islam karena ikut tatanan masyarakat ini masuk Islam semua. Terus ada peradaban baru yang cikal bakalnya dari Majapahit, tetapi dikembangkan oleh Wali Songo. Timbullah peradaban baru. Memang sejarah Wali Songo ada waktu kita baca dari kecil itu kan keramat-keramat ya. Tapi apa kontribusi Wali Songo dalam peradaban tidak diungkapkan. Ini yang repot itu. Itu. Peradaban baru. Yang pertama, maka setelah ada Wali Songo tersebut dan Islam menyebar itu, maka masyarakat Jawa berubah peradabannya. Pertama dari segi senjata. Senjata dulu Majapahit punya meriam kecil. Oh, meriam itu tidak untuk perang, tetapi untuk upacara-upacara penting. Setelah itu, waktu Wali Songo, maka dikembangkan menjadi meriam yang sangat besar. Pabriknya nang Jepara. Pabriknya nang Jepara. Ya mungkin yang ngurusi ya Balan Ratu Kalinyamat waktu itu. Karena itu membuat cor meriam yang besar-besar itu di Jepara. Karena itu waktu Malaka diserang Portugis tidak bisa menyerang-nyerang karena dibombardir dengan meriam. Tapi akhirnya disuap. Karena meriam itu sing nyalakno iku wong Jawa ya. Portugis datang buang-buang ajir sampai beberapa kali, akhirnya cari strategi yang lain. Strateginya apa? Yang nyalakno meriam itu dipanggil, disuap, dibayar lebih banyak. Dan itu wong Jawa, wong Jawa. Ternyata Indonesia itu mudah kakaan dari nenek moyang ternyata. Disuap mau akhirnya waktu kapal mendekati Malaka, kerajaan Malaka ora dibom, akhirnya bisa masuk dan ditemukan ada berapa meriam. Semuanya dari Jawa, ada 1.500 meriam. Karena itu waktu Portugis mau menyerang mau menjajah di Jawa gak bisa, serang terus kalau meriam habis gitu. Yang kedua, dari segi pakaian, dulu orang Jawa itu pakaiannya lanang wedok ya wis tekan dodo ini kintok ya. Nah, dodo itu gak ono menutup kabeh itu. Setelah Wali Songo menyebarkan Islam itu, akhirnya orang-orang Jawa tertutup sampai sekarang. Itu pakaiannya. Kesenian, dari segi kesenian ada wayang, ada perubahan cerita dari Ramayana dan Mahabharata. Itu Ramayana dan Mahabharata diubah ceritanya. Ramayana dan Mahabharata dari India dirubah. Ramayana Mahabharata itu ya, ceritanya itu Pandhawa 5 itu istrinya hanya satu, jadi poliandri. Aslinya gitu di ceritanya di India. Jadi ceweknya satu punya suami 5. Oleh Wali Songo cerita ini dirubah. Setiap Pendawa ini satu-satu ini punya istri lebih dari satu. Ini poligami. Di tangan Wali Songo yang awalnya poliandri dirubah jadi poligami. Ini. Terus muncul tembang-tembang Jawa, Majapahit dan lain-lain. Terus muncul kendureng dan lain-lain. Jadi Pancamakara ini diganti oleh Sunan Bonang menjadi kendureng. Itu Molimo itu diganti kendureng selamatan itu. Jadi
ini adalah bentuk dari apa? Dari bagaimana dakwah Wali Songo yang merupakan cikal bakal Islam Nusantara. Dan dari cerita itu kan kita sudah bisa menangkap bagaimana moderasi dakwahnya. Kita sudah bisa menangkap bagaimana moderasi dakwahnya sampai Islam di Indonesia adalah Islam terbesar di dunia dari segi jumlahnya. Itu sampai sekarang. Mungkin dari itu aja dari saya karena pas 1 jam. Kita lanjut, saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan, Pak? Iya, monggo. Untuk metode-metode dakwah Wali Songo pada saat itu apakah langsung diterima oleh masyarakat atau tidak? Ya. Terima kasih. Saya katakan tadi bahwa Wali Songo mencari strategi terlebih dahulu bagaimana supaya bisa diterima. Yang pertama Sunan Ampel, yang awalnya Sunan Ampel mempelajari bahwa Islam ini tidak diterima oleh masyarakat karena yang menyampaikan kastanya lebih rendah. Karena itu Sunan Ampel menjadi Brahmana. Kalau Brahmana berarti orang pribumi semua kastanya di bawahnya. Intinya karena dia jadi Brahmana, omongannya dindel. Pertama itu. Karena itu ya ada yang menerima itu, tapi ada yang belum. Karena itu yang belum mendekati kapitayan dan mengambil istilah-istilah yang digunakan kapitayan digunakan juga dalam Islam. Seperti sanggar menjadi langgar, upawasa menjadi poso, sembahyang tetap kita gunakan untuk sholat dan lain-lain. Akhirnya masyarakat kapitayan banyak yang Islam. Terus yang belum Islam ya masih banyak. Terus menata tatanan itu, Gusti Kaula dihilangkan itu. Akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Tentunya akan ada perlawanan, ada musuhan, terutama adalah perlawanan dari penguasa. Terutama waktu mau menghapus status Gusti Kaula. Karena itu Saksiti Jenar sampai sekarang tidak dimasukkan di dalam Wali Songo kan, di stigma sebagai tokoh yang menyimpang, sesat. Karena memang ini yang berat, melawan penguasa yang sudah orang-orang keraton yang sudah menikmati daerah-daerah rakyat ini kan tidak mudah, tidak banyak diterima di kalangan itu kan, itu ya pasti ada penolakan, itu pasti gitu. Tapi lambat laun berhasil dengan berbagai metode itu. Kemudian untuk faktor kasta yang tadi dijelaskan, kan ada Brahmana, Kesatria dan lainnya. Itu kalau kasta 7 yang perampok tadi, Pak. Tujah. Ya, itu apakah bisa naik ke Brahmana? Oh gitu. Ya. Peralihan kasta ini mungkin. Peralihan kasta itu mungkin selama dia belum mati ya. Biasanya peralihan itu dari kesatria ke Brahmana biasanya. Itu. Dan kasta ini gini. Ini dicap itu sampai keturunan. Ya, nanti kan, sudra gitu. Sampai keturunannya akan gitu. Jadi yang tujah ya tujah. Karena itu yang tadi Candala ya, atau Waisa atau Candala yang membunuh yang dengan Al-Guju itu. Rata-rata kan keturunan gitu. Tetapi perubahan itu mungkin. Kebanyakan itu kesatria menjadi pandito. Jadi awalnya orang kerajaan, tetapi terus meninggalkan kerajaannya, memilih menjadi Brahmana. Itu yang dilakukan oleh kakeknya Mbah Ahmad Mutamakin. Itu. Jadi Sultan Tajam
itu Hadi Wijaya itu punya putra, terus apa namanya itu, soalnya punya nama gelar namanya yang marai lali ya. Itu. Nah itu intinya kakek Mbah Mutamakin itu atau ayahnya Mbah Mutamakin itu dipilih. Kamu memilih warisan kerajaan ini, kerajaan dunia, atau memilih kerajaan akhirat. Akhirnya beliau memilih kerajaan akhirat, meninggalkan kerajaan. Dari situ kerajaan dari Pajang menjadi ke Surakarta kan kalau sekarang itu. Tapi istilahnya bukan Surakarta, istilahnya apa ya? Itu terus engkau di Jogja dan lain-lain itu. Yang di Surakarta itu dan Jogja itu bukan terah dari Mbah Sunan Pajang. Sunan Pajang itu Joko Tingkir lah. Bukan terah dari Joko Tingkir. Itu anak Pupon. Yang terah dengan Joko Tingkir Mbah Mutamakin. Karena ayahnya Mbah Mutamakin itu memilih kerajaan akhirat, akhirnya anak-anaknya juga tidak mau yang mewarisi tahta kerajaan. Ketiga putranya yaitu Mbah Mutamakin, terus ada yang di Blora 1, terus ada yang di Tuban 1, semuanya memilih kerajaan akhirat untuk berdakwah. Yang di Blora nanti melahirkan entah yang di Blora atau di Tuban nanti anaknya itu Mbah Ronggo, terus yang satu Mbah Minjan. Jadi ponakan itu, Mbah Ronggo dan Mbah Minjan itu ponakan dan memilih Pandito Brahmana. Mbah Mutamakin kesatria itu keluarga kerajaan, tetapi memilih menjadi Pandito atau Brahmana. Itu, jadi levelnya naik, lebih naik. Mungkin saja untuk naik ke situ mungkin. Tujah normalnya naik Brahmana ya dipercaya pada ya. Itu ya lewat gitu ya, dipercaya atau tidak itu bicarakan itu. Silakan. Kemudian bagaimana cara Wali Songo memberikan edukasi rukun Islam dan rukun iman, Pak? Yaitu dengan akulturasi tadi antara kapitayan itu sebenarnya kan dari segi ketauhidan isunya kan ketuhanan ya. Adapun malaikat hari akhir itu kan hanya cabang dari ketuhanan. Dari konsep ketuhanan yang konsepnya kapitayan itu tan kinoyo itu dianggap sama oleh Wali Songo dengan konsep Islam laisa kamitslihi syai'. Dan nanti dari situ konsep itu terus dikembangkan Wali Songo tentunya ya di dalam pengajarannya itu. Bahkan Sunan Bonang itu sudah punya buku kok, kitab tauhid ada, kitab tauhid Sunan Bonang itu ada. Dan ini ada yang meneliti, teman saya yang ada di Maroko sekarang ada pulang dia menulis disertasi perkembangan madzhab Asy'ari di Nusantara, di Indonesia. Termasuk yang awal-awal itu termasuk Sunan Bonang. Ini sudah menulis kitab tentang ketauhidan. Itu. Nanti apalagi Sunan-Sunan lain, kita jarang menemukan manuskrip itu karena manuskrip itu kebanyakan di Leiden. Disimpan di Belanda. Waktu penjajahan Belanda itu manuskrip Wali Songo itu diambil banyak, terus ditulisnya cerita fiktif tadi, Gatolojo dan lain-lain itu Darmo Gandil dan Gatolojo itu mengganti manuskrip yang asli yang ditulis oleh Wali Songo yang sekarang ada di Leiden. Itu kemarin sudah sempat pemerintah sana pengen mengembalikan ke Indonesia karena perawatan manuskrip itu sangat mahal. Kan sekiranya rusak. Itu AC-nya ini dingin sekali. Konon untuk merawat itu cara buat jaket telu masuk tempat manuskrip itu kini sekameten. Oh, itu sehari berapa juta?
mau dikembalikan ke Indonesia, tetapi para ahli sejarah semuanya menolak. Kamu tahu alasan menolak? Kenapa semua ahli sejarah menolak? Orang kopan memang Indonesia, malah rusak sudah deh. Karena sudah banyak kasus keris kok Laden dikasihkan singgowo oleh singgowo diduplikat sing asli didol. Jadi mentalitas belum kuat, karena itu biarlah dirawat mereka, nggak apa-apa. Dan yang pengen tuku kene piye, pengen roh manuskrip itu, udah beli yang PDF-nya atau beli yang skenannya. Ya mahal sekali. Itu untuk beli skenannya itu. Ya nggak beli ya bisa. Dengan jalan ilegal tapi itu. Dengan jalan ilegal. Sampun, Pak. Sudah ya. Ya terima kasih, mungkin banyak kekurangan. Hanya ini untuk belajar bareng tentang moderasi Islam Nusantara. Dengan mengetahui sejarah Islam Nusantara, maka kita bisa melihat bagaimana moderasi dakwahnya para wali songo yang sampai sekarang kita bisa menikmati dari hasil dakwah tersebut. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas penjelasannya tentang moderasi dakwah Wali Songo. Jadi ternyata masuknya Islam di Nusantara ini membutuhkan proses yang sangat lama. Karena selama 800 tahun tidak diterima. Namun berkat Wali Songo yang mampu memodifikasi agama dengan budaya Nusantara sehingga Islam dapat diterima. Mungkin cukup itu acara kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.